Selamat ketemu lagi di kanalnya Otomen. Depan gue nih ada banyak botol oli nih. Bukan berarti gue tukang oli atau gue disponsorin, enggak. Ini buat contoh aja. Kenapa? Karena gue hari ini mau ngebahas tentang dilema lah, boleh dibilang. Banyak yang tanya, kalau gue ganti oli itu kapan sih gitu? Apakah harus menurut petunjuk pabrikan atau harus hitung-hitungan atau apa? Jadi gue boleh bilang itu dilemanya. Gue coba jelasin sedikit kapan atau gimana sih ngadepin dilema kayak gitu atau solusinya seperti apa. Kenapa sih mobil harus ganti oli? Ya karena oli kan dipakai lama-lama dia kemampuannya berkurang, sehingga sistem pelumasan di mobil juga kualitasnya berkurang. Kalau itu didiemin bisa jadi ngerusak mesin. Banyak pabrikan atau banyak merek menganjurkan patokan kilometer. Oh, mobil ini harus ganti oli setiap misalnya 5.000 atau 10.000 kilometer gitu kan. Nah, itu betul. Tapi yang paling tepat tenggang waktu untuk ganti oli itu sebetulnya dihitung dari jam pakai mesin atau kita bilangnya engine hour. Karena begitu mesin itu hidup, pada saat itulah oli bekerja. Sementara kalau mesin hidup belum tentu mobilnya berjalan. Jadi kira-kira patokan kilometer yang dikasih atau diberikan tadi itu mengkonversikan antara jam pakai mesin dengan jarak tempuh. Tadi patokannya adalah 10.000 km misalnya kita harus ganti oli. Tapi kita pakai logika deh dengan engine hour tadi. 10.000 km itu apabila kita pakai mobil dalam kondisi normal. Artinya apa? Lalu lintasnya tidak macet, kemudian setiap hari kita bisa mencapai kecepatan yang ideal. Faktanya di Jakarta misalnya, kayak Jakarta nggak mungkin gitu kan, kita udah jalan 2 jam, kilometernya paling berapa, 30, 25 dari rumah ke kantor. Karena apa? Karena macet. Nah, kilometer yang 25 itu 2 jam, mesinnya itu udah muter gitu kan. Kalau misalnya kita mau konversikan atau mau ngikutin yang mana nih? Oke, kalau misalnya kita ngikutin 10.000, tadi balik lagi, itu dalam kondisi normal. Kalau lalu lintasnya kayak Jakarta, sebaiknya jangan nunggu 10.000, tapi ya di 8.000 atau 7.500 kita ganti deh oli mobil kita, gitu kan. Atau kalau kita mau hitung-hitungan engine hour, agak rumit emang. Misalnya 10.000 km kan, itu dalam kondisi normal. Sekarang kalau kita naik mobil dalam kondisi ideal selama 1 jam dengan kecepatan normal ya, kalau lintas normal selama 1 jam tuh kira-kira kita bisa tempuh ya 50 sampai 60 km. Nggak ngebut ya, kecepatan biasa. Jakarta Bogor lah. Idealnya kan kalau kita normal sejam. Nah, berapa jam tuh jadinya kalau 10.000 mobilnya udah jalan? Kita bagi 10.000 dibagi 60. Hasilnya sekitar 160 jam deh. 160 jam. Itu dikonversikan dengan jarak 10.000 km. 160 jam sama dengan 10.000 km. Oke, sekarang kita balik lagi. Di Jakarta sehari-hari kadang-kadang kita menempuh 20 km aja waktunya bisa 2 jam, ya kan? Bahkan kalau lagi macet total bisa 3 jam lebih. 166 jam tadi itu kan kondisi ideal sama dengan 10.000. Kalau kita tiap hari kita hitung, oke hari ini kita pakai mobil 2 jam. Kita ambil rata-rata deh. Oh, berarti gue rata-rata sehari naik mobil atau mobil gue hidup 2 jam. Untuk sampai ke angka 160 jam tadi perlu sekitar 80 atau 85 hari, ya kan? Dengan patokan tadi. Nah, balik lagi, kalau mau engine hour di 85 jam, kita udah harus ganti oli tuh. Tapi kan rumit ya, agak rumit kita ngitungin jam. Gitu. Nah, jadi tadi oke misalnya dapat patokan 10.000, ya kita kurangin deh, jangan 10.000 tapi 7.500 atau 8.000 kita udah ganti oli mobil kita. Kalau mobil itu jalan sepanjang 10.000 km itu kira-kira nih, balik lagi tadi ke kecepatan normal, kira-kira dia menempuh berapa? Kecepatan normal kita dengan kondisi ideal tadi kan 60 km per jam. Jaraknya tadi untuk ganti oli 10.000. Jadi kira-kira berapa jam ya mobil itu dipakai? Ya 10.000 dibagi 60. Dapatnya kira-kira antara 150 sampai 160 jam deh. Gitu. Nah, jadi kapan nih ganti olinya? Kalau hitung-hitungannya jam.
Tadi balik lagi, kalau sehari kita patokan ya, sehari kita naik mobil atau mobil kita bekerja 2 jam, itu artinya dalam sebulan kita pakai mobil berapa? 60 jam, ya kan? Sebulan 60 jam. Sementara kondisi tadi normal, mobil itu harus diganti oli di antara 150 sampai 160 jam. Nah, tadi sebulan kita pakai mobil 60 jam. Berapa lama ya? Berapa bulan? Artinya kita harus ganti oli supaya mencapai 150 atau 160 jam. Kita bagi aja 150 atau 160 jam dibagi pemakaian mobil kita sebulan, yaitu 60 jam. Dapatnya kira-kira 2,5 bulan deh, gitu. Artinya dalam 2,5 bulan kita harus ganti oli. Sementara kalau ngikutin 10.000 dengan kondisi normal, itu beda banget hasilnya. Hasil dalam arti waktu ya, dengan mempertimbangkan kondisi Jakarta yang setiap hari macet, stop and go-nya sering, gitu-gitu. Terus kalau mau ganti oli, olinya apa? Boleh nggak sih pakai merek lain selain rekomendasi pabrik? Boleh. Oli merek apa aja yang bagus, dan bagus patokannya kita sering dengar gitu kan. Boleh, asal spesifikasinya harus sama. Misal ini contoh nih, ini SAE 020. SAE 020 itu memberitahukan tingkat kekentalan oli 0W-20. 0W itu angka pertama, itu artinya kekentalan oli pada saat dia dingin. Sementara 20 itu kekentalan oli pada saat dia panas. Itu kan. Jadi pada waktu mesinnya dingin kekentalannya 0. Tapi ketika mesinnya udah bekerja dalam suhu kerja, kekentalannya menjadi 20. Nah, kita ikutin aja. Lihat di buku petunjuk, kira-kira yang direkomendasikan pabrik SAE-nya berapa? 020 kah? Atau 5W30 kah? Itu kan? Atau 1040 gitu. Semua merek boleh dipakai yang bagus, asal spesifikasi ini mesti masuk. Kemudian ada lagi SN atau di sini CF. SN atau CF itu adalah menunjukkan teknologi oli yang dibuat. S itu untuk mesin bensin, sementara C itu untuk mesin diesel. Nah, di belakangnya N dan F itu adalah kemajuan teknologi yang ada di oli ini. Oli lama biasanya dulu SA, SB, SE, dan seterusnya, sekarang sampai SN untuk mesin-mesin modern. Begitu juga ya CF. Dulunya CA, CB, sekarang udah CF. Oke. Nah, terus diesel sama bensin beda apa enggak olinya? Beda. Ada di kemasannya. Dia untuk diesel atau untuk bensin. Gitu. Nah, satu lagi sebetulnya. Mobil lama dalam arti masa pakai ya. Lama tuh kalau kita ambil patokannya dipakai setelah 3 sampai 5 tahun. Sebaiknya mobil yang udah mesinnya atau mesin yang udah lama, di mobil yang sudah lama, pakai oli yang sedikit lebih kental. Kenapa? Karena gesekannya lebih sering, jarak antara komponen dalam mesin menjadi lebih renggang. Kalau kita pakai oli terlalu encer, dia nggak bisa melumasi dengan baik, gitu, karena jaraknya renggang. Kita harus kasih oli yang sedikit lebih kental supaya dia bisa melumasi dengan lebih baik. Misal, mobil baru banget sekarang, dia boleh pakai SAE 010 atau 030 gitu. Tapi kalau udah 3 tahun kita pakai terus, apalagi di atas 5 tahun, sebaiknya diminumin oli yang lebih kental, misalnya 540 atau 1040 gitu. Performanya gimana? Sebenarnya kalau buat mobil sehari-hari, barangkali performa itu nomor kesekian ya. Lebih kepada daya tahan sama efisien. Memang kalau pakai oli lebih kental, itu mesin kayaknya jadi lebih berat muternya. Tapi lebih efisien dan pelumasannya lebih baik untuk mobil lama ya. Kalau mobil baru tentu harus pakai oli yang lebih encer karena dia mesinnya masih baru, jarak antar komponennya juga masih sedikit. Sehingga oli yang lebih encer bisa lebih masuk ke dalam sela-sela yang masih sempit itu, kira-kira gitu. Satu lagi, usahakan setiap 2 kali ganti oli, ganti filternya juga.
filter oli. Idealnya sih setiap ganti oli ganti filter gitu, tapi bisa juga 2 kali ganti oli, ganti yang ketiga kita ganti filternya. Nah, itu tadi kira-kira menjawab dilema tentang ganti oli. Mudah-mudahan berguna sehingga mobil-mobil kita juga lebih enak dipakai, umurnya awet, dan kita yang lebih penting nggak salah pilih oli dan nggak salah ganti oli. Sekian dulu dari Ottoman. Jangan lupa like sama subscribe kanalnya. Thank you.